datang kembali di Dipo Talk Diponegoro Talk bersama saya Sarah Rahmawati. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa karena kita akan membahas suatu organisasi yang sangat bergengsi di sekolah. Kita semua tahu, OSIS adalah singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Tapi apa sih sebenarnya peran OSIS di sekolah? Yuk kita sama-sama bahas, kita sama-sama dengarkan cerita dari tamu istimewa kita. Halo semuanya. Halo. Oke, boleh dong perkenalan mulai dari kakak, siapa namanya kak? Halo, perkenalkan nama saya Lutfia Nursifa, saya dari unit SMP, saya dari OSIS Adniana Gasendra Taruna. Oke. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Muhammad Ali Tajudin, selaku Ketua OSIS SMA Diponegoro 1 Jakarta, dari OSIS Abipraya Safrina Dea. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Gifari Satewirangga, saya dari unit SMK, saya dari OSIS Sasdasa Pandita Apti periode 2022-2023. Oke, selamat datang Kak Syifa, Kak Alwi, dan Kak Gifari di Dipoto. Oke, pertama-tama misalnya pengen tahu nih, alasan kalian kenapa sih mau jadi OSIS dan mungkin ada faktor pendorong nggak yang membuat kalian pengen jadi pengurus OSIS? Boleh dari Kak Syifa? Alasan aku jadi OSIS itu karena aku pengen punya pengalaman pertama aku berorganisasi. Karena sebelumnya aku itu nggak punya organisasi karena aku masih awal SMP kan. Dan Iya. faktor pendorong aku itu dari orang tua dan teman-teman sekitar aku sih. Oke, kalau dari Kak Alwi? Kalau aku sih, aku ini pertama kalinya organisasi sih. Dulu di SMP itu aku nggak ikut OSIS karena emang ya belum tertarik gitu. Tapi pas SMA aku lumayan tertarik karena emang aku tuh orangnya tuh suka tantangan dan emang maunya sih ngisi kegiatan aku dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi kan kalau masuk OSIS kan kayak kegiatan aku kan ketersalurkan dengan positif kan. Iya, betul. Kalau Kak Gifari gimana Kak alasannya? Sebenarnya ini kemauan aku sendiri sih, karena pas SMP itu sama kelas 10 aku udah pernah ikut OSIS. Nah, aku pengen nerusin doang organisasi yang pernah aku mulai. Nah, sekalian ini juga ngisi waktu luang aku tuh dengan hal-hal yang positif. Jadi kan kalau misalnya OSIS kita pulang telat pun ada alasan yang jelas. Iya, betul. Kita rapat, kita mempersiapkan sesuatu untuk acara, dekor segala macam seperti itu. Oke, alasannya sangat jelas ya. Lalu selama serangkaian kalian seleksi nih, ada beberapa serangkaian seleksi kan ya, dari seleksi akademik, kesehatan, fisik, dan wawancara, ataupun serangkaian kegiatan seperti LDKS lapangan dan lari lintas juang. Nah, ada nggak sih cerita unik nih? Pasti kalian punya kan cerita unik setiap serangkaian tersebut, boleh nggak sharing ke kita? Kak Alwi? Kalau aku ya, itu tuh yang paling aku inget dari pas seleksi itu tuh pas LDKS lapangan ya. Itu kan kita kan di Kopasgat ya, di Halim Perdana Kusuma itu. Habis itu kita tuh kemarin tuh, pokoknya yang paling aku inget tuh pas kita dikumpulin di lapangan nih. Di situ tiba-tiba kita disuruh ngerangkak gitu. Habis itu tiba-tiba habis disuruh rangkak, tiba-tiba disuruh guling-guling dari ujung lapangan sampai ujung lapangan. Itu tuh kayak pertama kali banget sih. Siapa yang udah rutin gitu? Itu cerita uniknya dari Kak Alwi. Iya, Kalau bener Syifa banget. gimana? Sama juga? Ya sama, dari banyaknya seleksi yang kita lewatin, kita kan akhirnya sampai di LDKS ini. Di Ya. LDKS itu ada satu momen yang nggak akan aku lupain, yaitu Caraka Malam. Ya. Di Caraka Malam itu aku itu ngelewatin hutan ya. Di situ kelompok aku tuh nyasar. Harusnya tuh kita pegangan tali ke arah bawah, kita malah ke atas, dan itu akhirnya kita dicari-cari sama tentara-tentaranya. Ya, nah, akhirnya kita dibantu keluar untuk masuk ke jalur yang benar. Itu sih aku inget banget. Kalau Kak Gifari gimana Kak? Sama sih pas LDKS lapangan di Kopasgat ya, pas Caraka juga. Itu aku jujur lebih takut pelatih daripada sama hantunya. Jadi pas dibentak aku lebih kayak tegak gitu, lebih takut pas begitu ke hutan ya. Ketemu sama dia takut-takutin ya udah bodo amat gitu. Lebih takut sama pelatihnya sih daripada sama hantunya. Cuman seru. Lebih Ya? seru di Kopasgat. Seru-seru banget nih cerita uniknya dari masing-masing kalian ya. Nah, menurut kalian nih, sebenarnya peran OSIS di sekolah itu apakah hanya cuma sebagai followers atau pelengkap dalam seluruh kegiatan sekolah, atau memang kamu punya program tersendiri? Coba Kak Gifari.
Sebenarnya sih bukan sebagai pelengkap aja, karena kita kan juga punya program kerja sendiri gitu ya, yang di dalam proker itu pasti ada kegiatan. Nah, kegiatan ini harusnya bisa menjadi brand image sekolah di lingkungan luar sekolah. Jadi kegiatan ini memiliki branding yang dimana targetnya ini calon orang tua murid dan murid yang ingin menyekolahkan atau disekolahkan di tempat kita belajar itu. Nah, ini kan khususnya untuk SMK ya, jadi nggak jadi pilihan terakhir kalau misalnya orang mau daftar sekolah karena nggak dapat negeri milih ke sini. Nah, karena itu gimana caranya kita punya program unggulan yang memiliki daya jual yang berbeda dari sekolah-sekolah lain. Oke, kalau dari Siva gimana Siva? Ya, aku rasa juga kita sebagai OSIS bukan hanya pengikut, karena kita juga memiliki program kerja mandiri yang kita laksanain itu kita sendiri dari ide kita, bukan program kerja dari sekolah ataupun perguruan. Jadi kita nggak hanya pengikut, karena kita juga mandiri, kita juga bisa sendiri. Oke, kalau Kalwi? Menurut aku emang ada beberapa proker yang mungkin emang produk dari sekolah tuh emang udah secara rutin dilaksanakan tiap tahun. Itu tuh emang kita lebih ke membantu guru gitu, soalnya kan emang udah dari program sekolah gitu. Tapi ada beberapa juga nih, banyak banget sih dari OSIS aku yang buat proker mandiri. Contohnya tuh ada Teacher Fest, itu tuh pas hari guru. Jadi kan guru kan nggak boleh tahu ya, jadi kan kayak aku sama teman-teman OSIS aku sendiri yang bikin Yang gitu. laksanakan ya? Iya, bener banget. Oke, lalu selama kalian nih menjadi pengurus OSIS, pengalaman atau skill apa yang kalian dapatkan selama kalian menjabat menjadi pengurus OSIS? Kalwi boleh? Kalau aku sih, menurut aku ya banyak banget pastinya yang kita pelajarin dari menjabat sebagai ketua OSIS atau ikut organisasi di SMA Diponegoro 1 Jakarta ini ya. Tapi menurut aku sih, yang aku rasain banget sih, aku sih merasakan aku lebih cepat gitu ngambil keputusan atau decision making. Jadi menurut aku sih itu sih yang aku dapat yang paling berasa. Skillnya, oke. Kak Syifa gimana? Kalau aku sih mungkin aku public speaking, karena sebelumnya itu aku nggak jago-jago banget untuk ngomong di depan banyak orang, karena dulu juga aku nggak terlalu mempunyai banyak teman. Semenjak masuk OSIS aku juga dapat public speaking di depan banyak orang, bisa memimpin, tapi juga bisa nahan ego aku. Jadi nggak semerta aku ngelakuin itu semua, mereka semua harus nurut, pasti kita ada yang harus diskusikan, jadi bareng-bareng sih ngelakuinnya. Oke, Kak Gifari nih gimana? Skillnya yang didapatkan? Ini apa, kita ngasah kemampuan ngomong di depan umum, public speaking, terus juga mengambil keputusan. Itu juga mengambil keputusan dari hasil rapat, musyawarah dengan keputusan bersama, jadi nggak sendiri juga. Terus lebih ke neken ego sendiri demi kepentingan orang lain juga gitu. Oke. Tadi kan udah bahas nih ya, ada kalian punya proker tersendiri ya. Nah, misalnya pengen tahu dong dari setiap unit ini apa sih proker atau program unggulan masing-masing dari setiap unit? Boleh dari Siva terlebih dahulu? Dari OSIS aku itu aku ada ngadain proker kotak kritik saran untuk teman-teman kami ya di kelas, kakak kelas yang memiliki kritiknya tentang OSIS kami dan sarannya untuk OSIS kami itu dimasukin ke dalam kotak itu. Jadi kita bisa nerima kritik mereka dari surat-surat yang mereka kirimin. Terus kita juga bisa nerima saran dari mereka, apa sih kurangnya kita. Jadi kita juga bisa nerima kritikan mereka sih, jadi kita bisa evaluasi. Oke, Kalwi gimana? Kalau aku sih dari OSIS Habib Raya Safna Dea sih banyak banget sih proker yang aku rangkap sih. Mungkin yang aku paling suka sih Dipo Movie ya. Jadi di situ tuh itu short film dengan tema yaitu Heroes Beyond Our Time. Jadi di mana ceritanya tuh tentang Mohatta sama Soekarno-Hatta itu ada di zaman kita sekarang dan itu jadikan short film gitu. Kak Gifari gimana? Prokernya nih yang unggul. Mungkin program unggulan sih banyak ya, cuman yang baru itu pameran P5. Oh, pameran P5. Ya, jadi di pameran itu karya-karya anak-anak dari kelas 10, 11 sampai 12 itu ditaruh di pameran. Jadi per masing-masing jurusan naruh karyanya masing-masing dan itu karya bisa dibeli sama orang yang datang ke situ karena itu juga terbuka untuk umum. Oh. Nah,
Nah, di situ juga ada bazar makanan juga, jadi yang kesitunya nggak boring lah jatuhnya. Mereka bisa beli makanan, bisa beli karya-karyanya untuk dipajang, kayak misalnya tas rajut, lukisan, kemudian ada barang-barang elektronik yang dibuat anak-anak jurusan TKJ. Oh, seperti dibuat itu. sendiri? Ya, mereka buat sendiri. Oh, keren ya. Oke, banyak ya program unggulan dari masing-masing setiap unit. Nah, kalian ini kan udah mau lengser nih ya, atau sudah mau selesai nih masa jabatannya. Gimana sih perasaan kalian nih? Mulai dari Kak Gifari mungkin? Jujur sedih sih, karena apa ya, kita 1 tahun bareng-bareng ngerjain ini itu, karena sebelumnya waktu di COVID itu kan sempat di rumah ya, Iya, nggak di terlalu rumah kerasa aja. momen bareng-barengnya. Pas SMP juga sempat kepotong COVID. Ya. Nah, yang baru kerasa banget sampai sekarang mau lengser itu yang sekarang ini. Kita tahu yang namanya kebersamaan itu kayak gimana tuh ya di OSIS ini. Kalau Kak Syifa gimana? Sedih sih rasanya, karena aku rasa kayak baru kemarin kita dilantik, sekarang udah mau lepas jabatan. Tapi dari sedihnya itu pasti ada bahagianya, karena aku dapat kenal banyak teman-teman baru, adik kelas, kakak kelas, jadi bisa deket juga sama guru. Jadi sedih ada, senang pun. Alwi gimana nih Wi, perasaannya? Kalau aku sedih sih, soalnya kan kayak selama setahun ini tuh aku udah bareng-bareng sama anak-anak OSIS aku. Habis itu ketemu banyak banget orang seperti dari unit SMA dan unit SMP, kita jadi temenan kan. Habis itu rasanya tuh kayak emang seneng sih, tapi kayak ada sedihnya gitu, apa kayak gitu lah ya. Sedih karena mau berpisah ya? Iya. Oke. Nah, pastinya ada dong pendapat dari teman-teman kalian nih tentang peran OSIS di sekolah, ya kan? Nah, ada nggak sih kayak teman kamu tuh memberikan komen terkait tentang OSIS, Kak Alwi? Komen dari teman-teman aku sih, dari junior dan senior, itu tuh semuanya tuh alhamdulillah ya, positif. Kita tuh dianggap sebagai jembatan antara pihak sekolah dan pihak murid. Dan kita tuh saling support ya, dari teman-teman pada support kalau ada kegiatan OSIS, dan OSIS juga menyuarakan suara teman-teman ke pihak sekolah. Oke, kalau Kak Gifari? Ya, pasti ada komentar positif, ada komentar negatif. Nah, kali pun negatifnya juga cuma sementara sih. Kalau mereka lagi ada event gitu kan suka entah ke kantin, entah mau ke kelas gitu. Kita kan pasti negor ya, karena Iya. tanggung jawab kita juga. Ya paling mereka respon negatifnya di situ doang. Tapi ya udah, setelah acara selesai, mereka tetap kasih respon positif. Ya, semisal, OSIS terima kasih ya, acaranya keren banget, next bikin lagi. Nah kan dengan kayak gitu berarti dia percaya sama kinerja kita gitu. Tuh. Oke, dari Kak Syifa? Kalau dari aku sih komennya alhamdulillah positif semua sih, karena menurut mereka OSIS itu seru, bisa ngadain proker-proker yang bisa memunculkan bakat sama minat mereka. Kita bisa ngadain lomba-lomba untuk mereka menyuarakannya. Nah, dan juga menurut mereka itu OSIS itu sebagai tempat untuk mereka itu mengeluarkan aspirasi mereka untuk ke guru-guru. Mereka tuh nggak berani mereka ngomong langsung ke gurunya, jadi kita dapat menyampaikannya, dan kita juga jadi bisa mengetahui apa sih yang mereka mau. Untuk aspirasi mereka ya. Iya. Oke. Kayak selama kepengurusan 1 tahun ini ada nggak kesan yang sangat mendalam gitu? Boleh, Kak Syifa? Aku sih bersyukur enggak juga bisa jadi ketua OSIS dari OSIS Nega Sendra Taruna, memiliki 29 anggota yang sangat bertanggung jawab dan amanah. Walau kadang rasa itu mungkin capek, kita jadi ketua OSIS itu ternyata capek juga. Kirain aku kayak ketua OSIS gampang, ternyata enggak juga, kita juga memikirkannya. Jadi mungkin itu sih, aku bangga dan bersyukur. Keren. Kak Gifari? Ada Iya. kesan nggak nih, Kak? Awalnya nggak nyangka sih bisa jadi ketua OSIS gitu. Oh iya. Awalnya mau kelas berapa tuh nurusin doang gitu, terus tiba-tiba jadi ketua OSIS, ya bersyukur juga. Nah, kesannya sih banyak ya, mulai dari punya teman baru dari masing-masing unit, kita ngerjain apa-apa bareng-bareng, susah seneng bareng, capek bareng, evaluasi bareng-bareng, ya itu sih kesannya. Oke, Kak Alwi ada kesannya nggak nih? Kesannya sih aku merasa kayak
bangga dan merasa berterima kasih, bersyukur karena udah diberi kepercayaan oleh pihak sekolah dan pihak masyarakat SMA Diponegoro 1 Jakarta. Dan aku juga intinya saya sangat-sangat bersyukur karena saya diberi kesempatan dan bisa berkembang melalui proses yang tidak semua orang lalui gitu. Betul. Oke, ada nggak ya pesan nih untuk calon pengurus OSIS yang akan menggantikan kalian atau adik-adik junior kalian ya? Boleh Kak Alwi berikan pesan? Untuk yang OSIS-OSIS selanjutnya ya, menurut aku sih kalian tuh harus kompak dan harus bekerja sama ya. Soalnya kalian bakal setahun bareng-bareng ngapa-ngapain tuh bakalan setahun, jadi kalian harus bener-bener komunikasinya dibagusin gitu. Pokoknya yang terbaik untuk kalian dan jadi ya intinya kerjasama sih. Kerjasama. Oke, Kak Syifa. Terus semangat, pantang menyerah untuk menjaga nama baik OSIS kalian dan juga jaga terus nama baik sekolah, jaga terus perilaku kalian sebagai contoh untuk siswa dan siswi lainnya. Terus semangat pokoknya. Oke, Kak Gifari nih. Jaga baik nama alma mater kalian, hormat sama guru, jadi contoh buat temen-temennya, proker yang kalian buat harus jalan terus, komunikasi jangan pernah putus, karena komunikasi itu kunci dari kesuksesan semua acara kan. Betul. Nah, terus tetap semangat intinya. Oke, wah keren banget nih cerita-cerita inspiratif, cerita unik dari kalian ya. Terima kasih banyak ya kalian sudah mau hadir ke sini, sudah mau sharing sama kita terkait pengalaman kalian selama mengurus atau menjabat OSIS. Oke, Sobat Dipo, jadi banyak sekali ya skill yang didapatkan ketika kita menjadi pengurus OSIS, yaitu ada making decision, public speaking, dan juga time management. Jadi Sobat Dipo, OSIS ini bukan sekedar hanya organisasi sekolah, tapi ini adalah wadah di mana berkumpulnya semangat kepemimpinan dan juga ide-ide kreatif. Tidak hanya sebagai pelengkap dalam setiap acara, OSIS juga bisa membuat acaranya sendiri. Menjadi pengurus OSIS adalah suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Oke, untuk Sobat Dipo, bagi kalian yang memiliki saran terkait topik yang akan dibahas di episode selanjutnya, boleh loh kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan buat di episode selanjutnya. Terima kasih untuk tamu-tamu yang sangat hebat. Terima kasih sudah hadir di Dipo Talk episode kali ini. Terima kasih.